Tidak bisa sembarangan bisa ketemu Empu Kawitana. Ada Jika syaratnya. badannya kotor, pasti kalian akan berputar-putar, tidak akan sampai tempatnya. Oh, diputar-putar terus. Iya. Kalian merasa jalannya lurus terus. Tapi padahal kalian diputar-putarkan. Itu salah siapa? Karena badan kalian yang tidak bersih. Oh, persiapannya yang Iya. kurang. Tapi pertanyaannya, berarti makhluknya ada di sini. Ada. Tapi kenapa dikasih nama petilasan? Seperti ini. Empu Kawitana. Memang dia itu memiliki beberapa tempat di sini. Oh, Yang sering disinggahi. Tapi memang kediamannya tetap ada di bukit ini. Semua wilayah yang ada di sini itu adalah milik dari Empu Kawitana. dulunya. Iya, Oh, berarti dulunya manusia ya? ya semacam seperti itu. Korin. Ya, Apa yang menjadi hebat dari Empu Kawitana ini? apa kalian mencari Empu Kawitana, apa kalian tidak tahu? Ya kami kan hanya tahu versi kita. Iya. Sedangkan dari menurut kalian kan apa hebatnya si Empu Kawitana? Apakah Ya, apalagi ini kan orang sini asli. bisa mencegah banjir apa bagaimana? Banyak sekali kehebatan-kehebatan yang sudah diakui oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Salah satunya, ketika di sebelah ujung sana menginginkan bantuan, dan di ujung sana menginginkan bantuan, dalam waktu bersamaan dia bisa mendatangi 2 tempat, bahkan 3 tempat sekalipun dia bisa untuk mengobati ataupun menolong mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam waktu bersamaan, Iya. seolah-olah membelah diri gitu. Itu Empu Kawitana. Empu Kawitana. Terus apa lagi? Dulu di sini banyak sekali pohon-pohon besar Ah, yang jika menghalangi jalan itu harus ada beberapa orang yang bisa menggesernya. Tapi dengan sekejap Empu Kawitana mengangkat pohon itu bisa mengangkat pohon itu. Itu di luar nalar sendirian. sendirian. Ketika masih manusia. Berarti dulunya ada rumah oh gimana sih? Di sini banyak sekali tempat-tempat untuk ya selayaknya keramaian seperti di tempat kalian. Oh. Nah, itu berarti kan Empu kan sosok makhluk yang bikin sebuah Senjata pusaka. senjata. Ya, apa. Iya kan? Berarti bener ya? benar. Ingin meminta bantuan apa kalian? Nah, pusaka apa yang paling terkenal milik Empu Kawitana? Yang kamu tahu. Yang kamu tahu? Saya tidak berani menceritakan. Kenapa sih? Ya, saya takut nanti pusaka itu bisa menyerang saya. Saya takut. Halu kamu, hantu tapi halu. Apa maksud halu itu? Terlalu berpikiran liar. Kalian tidak Sedangkan- tahu. Hah? Kalian tidak tahu sedangkan saya tahu. Oh gitu. Lebih baik saya menceritakan sesuatu yang memang aman untuk saya saja. Oh ya, bagus. Namamu siapa? Birno. Berarti bagus namanya itu. Tidak mabuk artinya. Bukan tidak mabuk. Kalau bir no. Tapi kalau anggur iya. Oh, gitu. Ya kan? Arak maksudnya. Arak. Ah, iya betul. Bir no. So, arak yes. Ini. Ngakak nek kota pegawaian. Orang ketiga sekarang nol lagi. Ya bunyi-bunyi bubuten boram. Ya saya mengikuti kalian tertawa. Nggak tahu artinya. Tidak. Di mana tempatnya? Berjalan saja ke atas. Atasnya masih jauh apa enggak dari sini? Berjalan saja. Nanti jika tercium aroma-aroma seperti asap. Asapnya lain. Bukan. Kau datang saja sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan. Oh ya wes. Yang penting berarti bener jalannya ya. Ya, hanya saja ketika tercium aroma yang bagaimana. Ya jalan saja sana. Ya. Tapi saya minta tolong. Apa sih? Boleh atau tidak? Apa? Lepaskan tangan saya. Lah kamu kenapa sih tangannya? Tidak pernah salah.
Salah. Nolong ya? Makanya. Nih, hadap sana. Terima kasih. Terima kasih. Nih, saran ya. Sebelum saya lanjut ini, saran. Itu yang sering lihat pakai itu, bawa alat-alat itu. Kalau kamu bisa bantuin mereka, Muncul kamu. dengan sosok kamu berubah saja yang menakutkan sekali. Caranya bagaimana tahu nggak? Oh, musim hujan ya. Harusnya musim kemarau. Paling gampang ini munculnya musim kemarau. Kamu bisa ngumpulin debu nggak? Debu? Udah bisa ngumpulin debu belum? Angin. Ya ngumpulin. Ya. Kok bisa bentuk apa kira-kira dengan debu atau kotoran atau apa? Wujud setengah apa udah bisa full? Gumpalan tadi. Gumpalan? Ya. Berarti kamu hantu nggak keren cuma gumpalan. Kenapa menyalahkan saya? Kurang powerful. Nah kalian, saya tidak tahu kalian bisa melihat saya. Kamu yang lihat saya. Nih caranya, ini untuk khusus mereka. Kamu itu nanti pulang dari setelah ini kamu banyak ngumpulin debu-debu. Berlatih ngumpulin debu. Nanti kamu bikin tuh cetakan. Walaupun bayang nggak apa-apa, yang penting debu itu kau kumpulkan. Kau berubah bentuk jadi pocong paling gampang lah. Nah, masa nggak bisa? Cuma kayak gini. Mayat. Ya kayak mayat. Hmm. Nah, tunjukkan kepada mereka. Apa mereka tidak lari? Yang mereka cari kan itu toh. Mereka kesusahan cari bentuk itu. Ya. Dia selalu menyebutkan hadir. Ya kamu hadirkan bentuknya. Nah, Saya sudah datang tapi mereka tidak lihat. nih, Kau tahu apa tidak? Oh, Saya malu. malu apa sih? Saya sudah di sebelahnya. Dia lewat begitu saja. Tidak menghargai saya. cuma bilang hadir. Saya sarankan ya, putihnya itu pakai sarang laba-laba. Yang putih untuk menyelimuti kamu. Kain. Ya. Tahu sarang laba-laba nggak? Tahu. Yang warna putih. Ya, seperti benang. Nah, itu. Kok kumpulkan. Kalau bisa yang banyak. Kumpulkan. Kok bentuk. Hah? Apa tidak dimarahi oleh laba-labanya? Nah, ya cari yang Polos sedan. yang kira-kira udah nggak berguni ya nggak apa-apa. Nah, nanti yang hitam-hitam mukanya kok bisa pakai apa yang hitam? Bekas bakaran. Arang-arang. Getah bagaimana? Ya, boleh. Itu buat putih-putih. Mata putih. Kok bisa ngelukis atau tidak? Oke. Ya, Bingung saya. wes, Suara saja suara bagaimana suara? Suara bisa. suara ya. Menggoyangkan. Kok bisa nggak? Bisa Bisa. menggerakkan? Ya, Bisa? bisa. Ya wes. Ya itu nggak apa-apa lah. Yang penting kau bantu mereka. 6 tahun saya tinggal. Nanti kalau kamu pengen belajar cara wujud, nah datang ke rumah saya. Saya kasih tahu. Full. Kamu bisa gambar yang bisa berbulu. Saya kasih. Nanti saya dipermalukan. Tidak. Tempat tukang potong rambut desa saya. Habisnya tuh banyak banget setiap hari. Bisa kau bawa rambutnya itu bentuk genderuwo kan bisa. Keren. Ya. Bisa. Bisa. Tuh. Merah-merah. Pakai apa biasanya merah? Warna merah apa biasanya? Getah. Getah ya? Iya pakai getah. Kok bisa kumpulkan getah pinus? Yang lalu merah itu kan. Keren. Dan bentuknya pengen apa? Kamu kira-kira? Yang keren, yang menurutmu keren. Serigala. Nah, serigala perlu rambut kan? Nanti saya kasih tahu. Tapi mulutnya panjang. Alah, dan memang anu imajinasinya kurang mas. Iya. Saya boleh ikut kalian. Ayo. Sambil nganter ya. Ya. Ya, ayo. Lu pasti raganya kasihan itu capek. Bagaimana lepasnya?
Kurang ngerti ya. Oh, anu. Kok tadi jin pirang tahun sih? Aku jekelaken ini. Mas. Tuh, saya bantu YouTuber. Mau pengen lihat hantu, lihat pocong. Serigala apa cita-cita? Jadi nggak pakai teman lagi. Yo, lanjut. Ini juga benar kan? Bun, kameranya nyala Bun. Saya merasakan getaran energi yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang mencari beliau. Buka, Mas. Silahkan, Tuan. Bila mana ada pesan yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya tidak salah mendengar manusia? Kau mencari Empu Kawitana. Benar sekali, Tuan. Saya sedang mencari beliau. Apakah Tuhan tahu keberadaan beliau ada di mana? Iya. Beliau sudah menunggu-nunggu kedatangan manusia seperti kalian. Maksudnya? Duduklah. Perkenalkan, nama saya Empu Kawitana. Subhanallah, alhamdulillah. Salam hormat dari saya, Empu. Saya yang mencari panjenengan. Salam. Saya sudah menunggu-nunggu kedatangan kalian manusia. Sebenarnya, kedatangan manusia seperti kalian untuk menemui saya ini ada keperluan apa? Izinkan saya untuk menjelaskan dari awal, Bu. Sampai akhirnya saya datang ke sini dan bertemu dengan panjenengan. Silakan. Saya sedang menghadapi sebuah persoalan yang menurut saya ini rumit, Bu. Di mana khususnya di bangsa kami manusia, ada salah satu desa lumayan banyak berpenduduk sedang dilanda sebuah kekacauan, yaitu banyaknya masalah hubungan antara suami dan istri. Angka perceraian semakin hari semakin melonjak. Sedangkan kita semua sama-sama tahu itu adalah sesuatu yang dibenci, namun diperbolehkan. Berangkat dari informasi tersebut,
Saya sebagai manusia yang memiliki hati dan pikiran, saya menelusuri dan mencari tahu. Apakah itu memang murni karena keadaan alam semesta yang menunjukkan ke arah sana, atau justru ada tokoh yang membuat kegaduhan ini di wilayah tersebut. Legok Sari namanya. Akhirnya dari hasil saya meneliti di Legok Sari, menemukan sebuah fakta di mana permasalahan itu ternyata ditunggangi oleh sesosok makhluk untuk kepentingannya sendiri, yang saya tidak tahu hingga saat ini tujuannya itu sebenarnya apa. Jujur, Bu, saya sedih melihat itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa harus difitnah, harus diadu domba. Yang sejatinya tidak melakukan hal tersebut, namun dibikin seolah-olah melakukan hal buruk seperti perselingkuhan, ucapan yang kotor. Mereka menghasut melalui perasaan. Mereka menghasut melalui penglihatan dan pendengaran. Sudah tahu bahwasanya manusia titik lemahnya ada di situ. Namun mereka dengan sengaja merasuk dari segi sifat dasar manusia itu agar menimbulkan rasa curiga, kebencian, serta hal-hal negatif yang selalu dia pikirkan di dalam pikirannya terhadap pasangannya. Bagaimana bisa suatu rumah tangga bisa akan menjadi langgeng bila mana di setiap hari mereka tabur sebuah keburukan melalui penglihatan, pendengaran, dan perasaannya. Sedangkan kita semua sama-sama tahu manusia itu sangat lemah di hal tersebut. Dari hal tersebut menggugah hati saya untuk menyelamatkan mereka. Ternyata ada dalang yang bernama Sumandra. Dengan tujuan apa saya juga tidak tahu hingga saat ini melakukan hal itu. Dan ternyata Sumandra itu adalah sosok jin yang dibackingi oleh sosok iblis jahat yang bernama Gadon Lavita. Mereka membuat seenaknya sendiri melakukan hal apapun, seolah-olah dirinya yang paling hebat dan paling benar. Ketika kita ingatkan mereka, justru mereka berkeras kepala, malah menyalahkan keadaan alamnya. Padahal sudah jelas-jelas dia yang berbuat. Di sini secara singkatnya saya ingin menghentikan itu semua. Dengan keterbatasan kami mencari cara, dan alhamdulillah Tuhan selalu memberikan sebuah petunjuk terhadap kami melalui perantaranya. Saya ditunjukkan untuk menggunakan sebuah pusaka, yaitu tombak Tapang Kawijaya, yang dimana menurut sebuah sejarah, tombak tersebut itu sangat ditakuti oleh Sumandra dengan harapan memberikan efek jerah terhadap Sumandra untuk menghentikan kejahatannya. Bila mana berkenan, pinjamkan lampu terhadap kami, dan saya insya Allah tanggung jawabmu. Setelah urusan saya selesai, doakan saya selamat, insya Allah saya akan kembalikan sesegera mungkin Bu terhadap panjenengan. Tombak Tapang Kawijaya. Betul sekali Bu. Memang benar. Itu adalah pusaka yang selama bertahun-tahun saya jaga.
Asal kau tahu, manusia, kedatangan kalian memang sudah saya tunggu-tunggu untuk meneruskan tanggung jawab terhadap pusaka tombak Tapang Kawijayan. Di sisi lain, saya bahagia dengan kedatangan kalian. Di sisi lain, saya juga merasa sedih dan takut. Saya bahagia, saya senang. Kedatangan kalian itu menandakan bahwasanya tugas dan tanggung jawab saya untuk menjaga pusaka itu berarti sudahlah selesai. Saya tidak bertanggung jawab lagi untuk menjaga pusaka itu. Namun di sisi lain, saya juga bersedih dan takut karena berpindah tugasnya. Saya menjaga pusaka itu menandakan bahwasanya Nusantara sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Ada masalah yang besar yang mungkin akan dihadapi atau sedang berlangsung di Nusantara ini. Dan ketahuilah, manusia, tombak Tapang Kawijayan sudah beberapa kali dipegang oleh makhluk, baik itu dari bangsa kalian manusia, maupun dari bangsa seperti saya, yaitu bangsa jin. Lebih tepatnya, sudah 6 kali tombak itu berganti tangan manusia. Yang terakhir adalah beliau, yang mungkin kau tahu sosoknya. Dia adalah putra Jawa yang sangat-sangat membanggakan. Dia adalah putra Jawa, putra Nusantara yang berhasil untuk mencegah kerusakan menjadi lebih jauh. Beliau lahir dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja. Dari sebuah kampung yang sangat sederhana. Yang beliau kemari hanyalah mengaji dan belajar. Di kala itu, Nusantara sedang dijajah oleh manusia-manusia yang berkulit putih dan berambut merah. Beliau belajar bagaimana cara memaknai hidup. Beliau belajar bagaimana berbakti kepada negeri, kepada Nusantara ini. Sampai pada waktunya, bangsa ini
ataupun Nusantara ini menunjuk beliau sebagai salah satu putra terbaiknya, memperjuangkan kemerdekaan bagi Nusantara ini. Puncaknya di tahun 1941 hingga 1943. Masa penjajahan. Iya. Namun di kala itu, bukan lagi manusia yang berkulit putih dan berambut merah. Sudah berganti musuh dari Nusantara ini. Di kala itu Nusantara dijajah oleh bangsa Nippon, yang jaraknya juga lumayan jauh dari Nusantara ini manusia. Ya, Nippon, Jepang. Ya, beliau ikut memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kemenangan dari Nusantara ini. Dari daerah ke daerah, beliau ikut berperang. Tidak banyak modal yang beliau bawa. Beliau hanya membawa pasukan, beliau hanya membawa keyakinan. Dan jimat yang selalu beliau bawa adalah wudhu dan bersikir. Putra Jawa yang sangat membanggakan Nusantara. Putra Jawa yang berhasil merebut kemerdekaan di Nusantara ini. Keberuntungan dan keajaiban selalu datang menyelimuti beliau. Di kala itu, para tentara-tentara penjajah datang menyerbu. Namun, beliau berhasil untuk menghindari itu dengan cara yang tidak wajar. Padahal beliau sudah di depan mata para penjajah-penjajah itu. Namun, seolah-olah penjajah-penjajah itu tidak melihat keberadaan beliau yang memang sudah di depan mata. Setiap para penjajah ingin memburunya, selalu ada hal yang menghalangi. Baik itu hujan yang tiba-tiba datang dengan sangat lebatnya, baik itu angin yang datang begitu hebatnya. Beliau selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berarti pernah dipegang sama pahlawan. Ya, kau benar. Dan saya yakin kau tahu. Kalian semua tahu nama besar beliau. Beliau bergerilya. Bahkan dengan kesehatannya yang semakin berkurang di umur beliau yang sudah tidak muda lagi. Beliau memperjuangkan sisa-sisa terakhir kehidupannya. Dengan kesehatannya semakin berkurang. Beliau memperjuangkan dengan sekuat tenaga dan sisa-sisa semangat yang ada di dalam tubuhnya. Hingga sampai Nusantara benar-benar terbebas dari penjajah-penjajah itu. Beliau berhasil dengan arahan dan pasukan-pasukannya yang luar biasa. Keteguhan hatinya yang patut kita contoh, patut kalian contoh di masa sekarang. Dan sebelum beliau wafat, beliau mengembalikan pusaka Tapang Kawijayan terhadap saya.
Dan pusaka itu menunggu akan penanggung jawab yang baru ataupun yang terakhir. Mungkin ini adalah kalian. Semoga nantinya ketika pusaka Tapang Kawijayan ini sudah di tangan manusia yang sudah ditakdirkan, Nusantara ini akan kembali membaik dengan perjuangan-perjuangan, dengan semangat-semangat yang sama seperti dulu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tunggu sebentar manusia. Pahlawan yang dari Purbalingga siapa? Panglima besar. Dulu melawannya pakai bambu runcing, pimpinannya pakai tombak. Wangi banget ini. Tombak ini, tombak Tapang Kawijayan, menjadi saksi bisu. Perjuangan-perjuangan leluhur kalian memperjuangkan tanah ini. Memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat-rakyat yang tinggal di tanah ini. Tombak ini yang menemani leluhur-leluhur kalian. Yang berjuang untuk memerdekakan bangsa ini manusia. Sudah ada 6 makhluk yang ditakdirkan untuk memegang tombak ini. Melanjutkan perjuangan-perjuangan ditemani tombak ini manusia. Bibi. Lihatlah. Guratan-guratan yang tergambar pada tombak ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya dia sudah sangat lama berjuang. Dia sudah sangat lama mempertahankan tanah ini. Dan dia berharap dan menunggu pewaris ataupun pemegang tanggung jawab yang berikutnya. Tombak ini menggambarkan semangat dari rakyat bangsa ini yang tidak pernah padam dari zaman dahulu hingga sekarang. Kalaulah kalian memang membutuhkan tombak ini untuk membela kebenaran, menolong mereka-mereka yang butuh ditolong, kalian harus siap
untuk memegang tanggung jawab, merawat, dan menggunakan tombak ini dengan baik manusia. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Dengan ini saya serahkan tanggung jawab besar saya menjaga tombak ini kepadamu manusia. Ambillah. Saya terima, Bu. Adanya kalian datang menemui saya, berarti kalian adalah manusia-manusia yang dimampukan untuk bertanggung jawab menjaga pusaka itu. Itu pusaka Nusantara. Itu adalah bukti perjuangan. Dan perjuangan harus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang berikutnya. Dan untukmu manusia, leluhurmu sebelum mengembalikan pusaka tombak Kawijayan, beliau menitipkan ini terhadap saya dan menyampaikan pesannya kepada saya. Siapa saja yang nanti diwariskan tanggung jawab untuk memegang pusaka itu, berikan ini terhadap dia. Dan sebarluaskanlah ini saya berikan untukmu. Saya tidak pernah tahu apa isi dari kantong ini. Saya hanya diamanai untuk memberikan terhadap pewaris berikutnya. Mohon maaf, Bu. Jenengan dari tadi meyakini saya yang bisa meneruskan amanah dari jenengan untuk menjaga tombak Tapang Kawijayan. Dilihat dari sisi mana, Bu? Sedangkan kami itu manusia yang banyak kurangnya, banyak khilafnya. Seperti ini manusia. Setiap makhluk yang akan meneruskan tanggung jawab perjuangan menggunakan pusaka itu sebenarnya sudah dituliskan. Dan menurut catatan terakhir, akan ada manusia setelah perjuangan ini yang akan meneruskan, menjaga, dan bertanggung jawab untuk merawat pusaka Tapang Kawijayan ini. Dan satu-satunya manusia yang datang menemui saya dan mengatakan dan mengetahui nama saya adalah kalian, itu menandakan bahwasanya kalianlah yang ditugaskan untuk menjaganya. Tetapi ingat manusia, jikalau kalian tidak sanggup untuk merawat, jikalau kalian tidak sanggup untuk meneruskan perjuangan dari tombak itu, maka berikanlah kepada mereka yang mau, yang memiliki semangat, yang memiliki keteguhan hati yang tinggi, dan mau bertanggung jawab atas tombak itu manusia. Bismillahirrahmanirrahim, Bu. Bila mana memang apa yang jenengan itu sudah ceritakan terhadap saya, itu nyata benar adanya. Saya sih tidak berjanji bisa menjadi makhluk yang selalu amanah menjaga. Namun saya usahakan, Bu,
sekuat batin, pikiran, serta jiwa raga saya, agar bisa dengan tulus serta ikhlas untuk merawat tombak yang empu amanahkan terhadap saya. Namun bila mana nanti di suatu saat saya direpotkan dengan urusan saya, dan bila mana nanti ada yang mau mengalirahwatkan, mungkin saya akan pilih-pilih orang. Saya serahkan tombak tapang kawijayan terhadap kalian. Lalu, Mpo, yang di dalam kantong ini adalah pemberian dari seorang pahlawan jenderal besar yang jenengan tadi ceritakan. Apa saja pesan dari beliau sehingga menghadiahkan sebuah kantong ini terhadap saya? Dikala itu, beliau datang menemui saya untuk mengembalikan pusaka tapang kawijayan ini. Pusaka ini? Ya. Sebelum beliau pergi, beliau menitipkan kantong itu terhadap saya dan berpesan, siapa saja yang nanti akan meneruskan perjuangan dari tombak tapang kawijayan ini, berikan tombak tapang kawijayan dan juga kantong ini, Tuan. Beliau mengatakan itu terhadap saya. Dan disebarluaskanlah. Hanya itu saja yang beliau sampaikan terhadap saya. Apakah boleh saya buka? Silakan. Kau adalah pewaris yang memang sudah ditakdirkan. Kenapa ini bisa? Subhanallah. Sungguh saya tidak mengetahui apa isi dari kantong itu, manusia. Saya tidak pernah sekalipun membukanya dan melihat apa yang ada di dalam itu. Allahu Akbar. Belum diizinkan untuk membukanya. Saya disuruh untuk berpuasa. Ingat manusia, leluhur kalian adalah orang ataupun makhluk yang selalu menjaga wudhu dan zikirnya. Saya disuruh puasa dalail 1 hari. Setelah itu baru bisa saya membukanya. Ya, Baiklah. Insya Allah akan saya lakukan. Dan saya buka kantong ini setelah saya berbuka puasa. dengan ini saya serahkan tanggung jawab pusaka tombak tapang kawijayan terhadap kalian. Terima kasih banyak, Mpo. Bila mana tombak ini langsung diamanahkan terhadap saya. Doakan saya, Mpo, agar hati saya tetap teguh dengan iman saya. Agar hati saya yang selalu berbolak-balik ini tetap bisa istiqomah menjalankan amanah apapun yang datang terhadap diri saya. Yang perlu kau yakini manusia, leluhur-leluhurmu yang sudah mendahuluimu, mereka semua berdoa untuk kesejahteraan yang ada di dalam negeri ini. Insya Allah, Mpo, saya begitu cinta dan saya begitu menghormati beliau-beliau yang sudah memperjuangkan tanah air yang selama ini kita tinggal.
Insya Allah, Bu. Saya selalu sisipkan doa di setiap ibadah saya. Atas nama semua pahlawan yang sudah memperjuangkan Nusantara. Insya Allah, mereka ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah saja yang perlu dirawatkan terhadap tombak Tapang Kawijayan ini? Yang perlu kau lakukan adalah menggunakannya dengan bijak. Hanya itu saja. Apakah tidak ada syarat apapun? Tidak ada manusia. Gunakan tombak itu untuk kebaikan. Kebaikan bagi negeri ini dan semua masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Kun, waktu. Tua banget nih. Ternyata. Berapa? Hah? Gue ini Marcel gue. Betul. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan tombak Tapang Kawijayan. Umurnya kira ya, Rencananya kita hanya meminjam, malah justru datang ke sini diamanahi. Terus, ternyata tombak ini dulu itu dipakai oleh para pahlawan. Pahlawan Putra Jawa. Pahlawan Putra Jawa. Ya. Tidak menyebutkan nama secara lengkap. Hmm. Namun kalau yang tahu mengenai sejarah, Iya. pasti paham siapa sosoknya. Saya mau berbicara di sini, saya takut salah. Silahkan berprasangka. Ya menebak-nebak sendiri gitu apa gimana? Opini. Ya. Silahkan Belum beropini videonya lah. mengenai hal ini. Namun Umurnya pira Mas ki Mas? Hah? Umurnya ya orang disebutnya umurnya ki. 6 turunan 7 ke saya berarti generasi. Satu turunan anggap saja 100 tahun. Iya ya. Ya, hitungannya bulatnya gitu, Bok. Iya mungkin ya kan orang Ya, paham. satu orang biasanya kan 60, 70, 80 sampai 100 tahun lah ya. Oh jenengan itu yang ketujuhnya ya gitu apa Ya, gimana? generasi yang ketujuh. Namun, Berarti dari zaman kerajaan apa gimana sih? ya pasti tombak dilahirkan dari zaman apa, Bang? Iya. Iya loh. Cuma ini bukan tombak untuk nombak orang, namun ini lebih spesifikasi untuk Usoko, Mas, maksudnya. Oh iya. Karena ada sejarah yang terukir dan kekuatan yang begitu besar Iya. yang saya rasakan di sini. Walaupun saya mempercayai benda tetaplah benda. Namun memang ada benda yang sengaja bahasanya apa? Dikaromai lah ya bahasanya oleh Tuhan dengan spesifikasi. Oh mungkin dispesialkan ya ya. Dispesialkan. Biasanya benda itu yang sudah melakukan topo tirakat yang begitu si pembuatnya. pedih, ya begitu pedih serta sakitnya sehingga mendapatkan sebuah energi dari alam semesta Dan menciptakan pusaka-pusaka yang dianggap orang itu sakti. bukan dianggap, Bukan dianggap. yang dengan sengaja dia mohon dengan Tuhan untuk memiliki sebuah kekuatan, Oh. bukan anggapan. Oh gitu. Namun bagi yang mempelajari itu saja, bagi yang awam dan tidak percaya jangan. Paham nggak? Iya ya Pak. Aduh.
Alhamdulillah dipermudah teman-teman. Nih, penasaran. Hah? Raja siapa sih nggak nyekel ya? Mali. Orang aku Sopan santun. Iya nih. Dan ini adalah Sih. apa? Pesan dari pahlawan kita yang bila mana nantinya ketika ada yang menjemput atau beralih amanah dari seorang empu terhadap kembali manusia untuk menerima sebuah bingkisan yang saya tidak tahu ini isinya apa. Yang jelas pesannya hanya satu. Boleh dibuka setelah puasa Ndalail. Ndalail. Cek. Puasa Ndalail itu adalah puasa apa? Ya. Setelah berbuka, Apa sih sih? itu baru bisa berbuka puasa, Subhanallah. baru kita bisa membuka ini. Nanti insya Allah saya akan videokan ketika prosesi pembukaan ini. Iya. Bacakan. Puasa Ndalail adalah puasa sunnah yang dilakukan sebagai bagian dari Riyadhah. latihan jiwa dan seringkali dibarengi dengan mengamalkan wirid Dalailul Khairat. Puasa merupakan latihan puasa spiritual, Mas. Mungkin memang Bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan biasanya dilakukan sebagai bentuk ijazah amalan tertentu seorang guru atau kiai. Seringkali sebagai tradisi yang berdurasi 3 tahun berturut-turut dan selanjutnya. tapi kan memang ada pengijazahan sah ijab, yaitu dengan cara menjalankan puasa Ndalail. Baik teman-teman, semoga saja nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Saya penasaran, ya, ini adalah sosok tokoh yang saya benar-benar kagum atas semua perjuangannya. Yang mana yang Putra Jawa itu nyanyi-nyanyi? Ya, dan saya masih bisa melihat fotonya, dan saya kemana-mana pun masih bisa merasakan Siapa sih? prasastinya, prasasti. Prasasti? Maksud prasasti itu peninggalannya Iya. yang terpampang nama beliau sangat jelas dan besar. Silahkan, saya tidak mau menyebutkan hal ini di sini. Takut satu, saya salah karena saya hanya beropini. Nah, yang kedua, saya tidak mau pahlawan nanti jadi salah mengartikan apa salah. Iya, mengartikan Ya, bisa. salah tafsir lah intinya seperti itu, ya, teman-teman. Ya, silahkan. Kalau memang perlu jawaban itu, mari rundingkan di WA. Pahlawan yang memegang tombak ini siapa? Gajah Mada. Gajah Mada. Pahlawan Nusantara lawan Nippon, Jepang. Lawan Jepang. Oh, berarti belum lama yo. Ya, tahun 1942. Budi Utomo. Hendro Aji. Wendro sih pahlawan apa? Ini pahlawan kesiangan, Mas. Siangan kota. Itu ya teman-teman ya. Gentur turunnya. Bener apa deh. Ini kita akan kembali lagi ke Pahlawan. Legok Sari. Lawan Jepang. Oh, kayaknya pulang ke Banyumas dulu, Pak ya. Salam dulu ya. Putra Jawa. Besok kita lanjutkan lagi ke Legok Sari. Diponegoro. Keris yo. Wis lagi lah nonton baik sih. Nggak ada satupun makhluk Hmm? yang tahu bahwasanya beliau itu memiliki tombak ini. Karena tidak ada yang terekspos. Contoh, Bung Karno memiliki tongkat Oh iya, tongkat komando. komando. Oh iya ya. Kan ada yang mengatakan seperti itu. Ah, Dan ini pahlawan sejarah saya baru tahu ternyata beliau pernah memegang sebuah tombak. namun tidak ada orang yang tahu. Sejarah pun tidak ada yang menuliskan hal tersebut.
Weh, disimpan berarti. Simpan. Yang dia tonjolkan satu, Apa sih? selalu menjaga kesucian wudhu dan wirid itu ya. Oh, dan selalu membacakan wirid di setiap langkahnya. oh. Iya bener, jenengan aja ngomong dikit mungkin lah ya. Ya, Kok ya. salah ya. Kalau kan kita pulang Banyumas dulu,